Halo Sobat Industri, welcome to Kakak Sobat Industri. Gak kerasa ternyata kita udah masuk episode 2. Nah, kita juga bakal ngomongin yang seru-seru banget nih seputar pendidikan. Pastinya, dan di episode kedua kali ini pendidikannya yang kita bahas mungkin agak sedikit beda karena di masa yang berbeda juga, Ra. Nah, di masa seperti ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh nih, di mana kita memanfaatkan industri 4.0. Nah, kita memanfaatkan juga teknologi yang semakin canggih ini dengan sebaik-baiknya. Bener. Nah, sebelumnya nih kita membahas lebih dalam, kita juga ada pemenang TikTok Challenge episode kedua, Vokasikan Main. Aku penasaran deh gimana videonya ya bisa jadi pemenang episode kedua ini. Jadi langsung aja yuk, check it out! Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. Halo Adel! Halo Kak, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih kamu lagi kesibukan apa nih sekarang? Sekarang sih lagi gak ada kesibukan apa-apa selain PJJ di rumah sih. Wah, tadi kita juga udah lihat sih video TikTok kamu. Itu kamu menjahit ya? Iya, aku menjahit, terus abis itu aku gambar, aku lukis gitu. Videonya kreatif tuh unik dan banget. kreatif banget loh Adel. Kamu SMK ya, Adel? Iya, SMK di Tata Busana, di SMKN 37. Nah, kalau lagi pembelajaran jarak jauh ini, kamu belajar prakteknya gimana? Pengalaman aku pas PJJ, pertama sih ngerasa kesulitan di hal koordinasi sama guru. Terus karena setiap pertanyaan yang kita tanyakan ke guru itu nggak dapat jawaban secara langsung. Terus kita juga nggak dapat materi secara terperinci kayak gitu penjelasannya. Terus aku lebih aktif sih, bisa lebih aktif di kelas lagi karena ini online kayak gitu. Wah, Jadi walaupun kayak susahnya juga kamu tetap aktif ya. Dibalik dengan walaupun online ini memang kendalanya adalah pasti nggak jauh-jauh dari sinyal. iya benar. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kamu tetap terus belajar kan dan semangat menjalani kelas-kelas walaupun hanya lewat Zoom, praktek-praktek lewat Zoom, bener kan? Iya benar banget. Nah mungkin di balik hal itu kamu pasti dong ngerasain dong yang namanya hal positif nih selama PJJ ini. Boleh dong kamu sharing sedikit apa sih pengalaman positif kamu selama mengikuti PJJ ini? Positif. Yang pasti sih aku lebih kreativitas lagi ya dalam mengembangkan sekolah aku kayak gitu. Terus aku buat produk sendiri kayak gitu. Terus lebih aktif di kelas, yang tadinya nggak aktif jadi mau nggak mau jadi aktif kayak gitu sih. Nah, selama pembelajaran jarak jauh pasti kan soal praktek ini masih berjalan ya, pembelajaran praktek itu masih berjalan. Nah, praktek yang kamu jalani itu seperti apa, Adel? Praktek yang aku jalanin tuh bikin pola, terus pecah pola, desain kayak gitu-gitu sih, terus jahit, terutama jahit sih. Jadi emang kalau anak tata busana nggak jauh-jauh dari baju. Dia juga suka banget ngejahit kan, kayak tadi TikToknya juga kan menjahit juga kan. Iya. Jadi pastinya kan kalau kayak gitu makin melatih apa ya kebisaan kamu lah gitu kan. Nah, tapi kita masih penasaran nih,
kan jahit, apa mungkin kamu udah bisa sendiri gitu tanpa didampingi guru gitu? Mungkin kalau untuk sekarang aku lagi nyoba-nyoba sih, terus aku udah mulai bisa juga. Karena selama aku di rumah aja aku belum pernah praktek sendiri gitu. Oh, Jadi kayak walaupun lewat Zoom sama guru juga, tapi lewat Zoom ya, lewat Gmeet atau Zoom lah. Mau nggak mau kita harus mandiri, harus bisa sendiri. Tapi kan? dengan kayak gitu bisa ngebantu kamu untuk jadi lebih mandiri kan Adel, dan dimana kamu bisa jadi belajar dan menggali potensi yang kamu punya pastinya. Benar. Nah, Adel makasih banget udah meluangkan waktunya nih ngobrol-ngobrol bareng kita. Sharing pengalaman mengenai pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi kayak gini kan memang kita diwajibkan untuk tetap berada di rumah aja. Mungkin kalau memang mau keluar-keluar, kalau sudah ke keadaan yang penting lah, kalau nggak penting-penting banget lebih baik di rumah aja. Ya. Semoga pembelajaran jarak jauh Adel lancar terus ya. Dan semangat terus ya belajarnya. Iya, pasti. Dadah, Adel. Nah, tadi kan kita udah bahas seputar pendidikan. Sebelumnya kita udah bahas mengenai PJJ. Sekarang kita kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu dari Politeknik STMI Jakarta, jurusan Administrasi Bisnis Otomotif. Yuk langsung kita sapa Bella Graceva Amanda. Halo Bella. Hai. Wah, seneng banget nih bisa ketemu sama kamu. Nah, apa kabar nih Bel? Kabar baik. Kamu kira-kira lagi sibuk apa nih sekarang ini? Saat ini aku tetap sibuknya kuliah sama syuting. Oh, jadi kayak jadwal kamu padat juga ya, maksudnya syuting sambil kuliah juga kan? Tapi kan mungkin offline ya sekarang ya, jadi Online. Oh iya, maksud aku online. Ih, kamu online, jadi lebih mempermudah kan? Iya, Atur jadwalnya. Wah, langsung aja nih kita tanya-tanya seputar pendidikan vokasi. Jadi aku penasaran deh, kayak kenapa sih kamu memilih, mungkin kamu bisa cerita singkat nih ya, kenapa kamu memilih jurusan vokasi ini? Oke, pendidikan vokasi itu kan pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Terus pendidikan vokasi itu pembelajarannya tuh fokus buat meningkatkan kesiapan kerja. Nah, that's why aku milih pendidikan D4 di Politeknik STMI jurusan Administrasi Bisnis Otomotif karena menurut aku secara umum silabusnya tuh bagus banget dan menarik minat aku untuk belajar administrasi bisnis otomotif. Terus juga tenaga kerja dan dosen-dosennya tuh fun banget karena jadi aku belajarnya tuh diskusinya masuk ke otaknya cepet, jadi bisa mendorong aku buat berinovasi ke depannya. Wah, kamu ambil jurusan Administrasi bisnis otomotif. Keren sih, perempuan tapi mau gitu loh untuk ambil jurusan itu. Seru. Nah, itu pembelajaran apa? Maksudnya ada administrasi bisnis otomotif itu belajarnya apa? Oke, administrasi bisnis otomotif sendiri sebenarnya kita tetap belajar administrasi biasa, tapi yang difokuskan adalah otomotif. Jadi misalkan kita belajar manajemen operasional, biasanya kita ngomongin perusahaan umum, tapi kalau misalkan di bisnis otomotif kita belajarnya ke dealernya gitu. Jadi kita lebih mengerucut ke otomotifnya. Ini kan kalau misalnya kayak vokasi ini kan pasti banyak prakteknya ya? Iya, lumayan. Kalau boleh tahu prakteknya seperti apa sih? Oke, rangkaian pembelajaran di Politeknik STMI sendiri tuh ada yang namanya PKL. PKL. Nah, jadi PKL itu salah satu pembelajarannya juga. Itu yang aku tunggu-tunggu banget juga karena kalau misalkan PKL itu kita bisa mengimplementasikan teori-teori yang kita belajar di kelas ke lapangan langsung gitu. Iya. Jadi aku tuh udah punya pandangan gimana nanti kalau misalkan aku kerja. Jadi aku udah punya gambarannya tersendiri. Terus kalau misalkan kita PKL itu kita bisa lebih banyak pengalaman-pengalaman baru juga kan. Iya. Terus juga di situ kita bisa ngebangun jaringan relasi. Iya, bener. Relasi itu penting banget sih Bener ya memang banget. buat kerja juga nanti kan ya. Benar. PKL tuh magang ya? Magang. Oh iya. Nah, kan kita bukan anak vokasi ya. Itu ada nggak sih rasa suka dukanya jadi anak vokasi gitu? Mungkin pasti banyak sukanya ya. Sukanya juga, ya pasti banyak banget sukanya karena di kampus aku tuh kayak seluruh Indonesia mahasiswanya, jadi relasinya juga lebih luas gitu. Terus juga prakteknya banyak, terus juga asik gitu loh, dosen-dosennya tuh asik banget kayak ngejelasinnya nggak cuma teori, tapi juga kita disuruh simulasi langsung pas kita belajar di kelas. Jadi banyak banget sukanya pasti, dan yang pastinya sekolahnya fun banget gitu. Seru banget ya kelihatannya. Kalau kayak gitu tuh memang maksudnya kayak
kalau kita praktek terus ditambah dosennya juga seru ya makin enjoy kita Iya, kan bener belajarnya banget. juga. Jadi kitanya juga ngerasa nggak tertekan gitu belajarnya. Tapi mungkin kamu udah di dalam vokasi itu kamu udah belajar keahlian apa aja sih? Yang aku udah pelajarin sejauh ini sih aku lebih ngerti sama manajemen misalkan, karena jurusan aku tuh lebih fokus ke manajemen, penjualan, pemasaran. Nah, aku tuh udah tahu manajemen, terus juga yang aku nggak tahu nih sebelumnya, otomotif tuh aku bener-bener nggak tahu sama sekali. Mungkin aku tahu sesekali karena pernah ikut Dedi ke bengkel, atau misalkan cuman ngelihat dari YouTube atau kita lihat dari sosial media lainnya, cuman sekedar lihat doang. Tapi karena aku kuliah di bidang itu, aku jadi paham dan ngerti apa itu otomotif, apa itu manajemen, bagaimana itu pemasaran, bagaimana itu penjualan gitu. Oh, belajar ilmunya dapat banyak banget ya, Banyak selain banget dari pasti. teori doang gitu kan. Kamu juga dapat Terjun secara praktek. praktek. Jadi kamu Iya. bisa tahu nih apa-apanya, jadi langsung tahu gitu kan. Seru banget ya emang Iya, vokasi ya. Vokasi seru banget karena kalau menurut aku kalau praktek tuh bikin kita belajar banyak sih sebenarnya. Jadi kita bisa tahu nih kan itu melatih kita untuk bekerja juga ya. Betul. Jadi kita udah tahu nih sebelum ranah pekerjaan kita udah tahu prakteknya dulu lah di kuliah kita. Benar, kalau misalkan kita banyak berlatih kan pasti pas kita udah sampai ke titik oke, kita harus kerja, kita ilmunya udah banyak dan pengalaman kita juga udah banyak, jadi kita lebih siap. Udah gitu. mateng banget lah ya. Betul. Tapi aku penasaran deh, memang kamu yang mau, maksudnya kayak mungkin orang tua yang menyarankan kah? Atau memang kamu yang mau terjun langsung ke vokasi dan mengambil jurusan tersebut? Vokasi aku awalnya disarankan sama orang tua, tapi aku cari tahu lebih lanjut sendiri. Dan aku kulik-kulik apa sih vokasi itu, kayak gimana sih sistem belajarnya. Dan akhirnya dari aku mencari-cari informasi itu, akhirnya aku yang kayak oke, aku tertarik ke dalam sini. Nah, tadi kan kamu bilang bahwa vokasi ini banyak prakteknya. Iya. Nah, prakteknya itu apa? Kalau di jurusan aku prakteknya itu lebih ke gini, sistem belajarnya misalkan kita ngomongin manajemen operasional. Nah, itu yang dibahas itu manajemen operasionalnya si dealer. Tapi karena kita belum bisa PKL, aku sekarang semester 5, karena aku belum bisa PKL, berarti aku belum bisa terjun ke lapangan. Cara prakteknya apa? Kita disuruh bikin simulasi gimana caranya manajemen operasionalnya itu bisa bekerja. Jadi gimana caranya kita nunjukin ke dosen kalau misalkan otak kita itu udah bekerja segimana mungkin, kita bisa nunjukin, Bu, ini kayak gini, ternyata hasilnya tuh kayak gini. Kita harus bisa buktiin kalau misalkan kita itu udah bisa ngasilin sesuai apa yang dosen kita mau. Nah, pelajaran yang kamu paling suka itu apa? Pelajaran yang paling aku suka manajemen SDM. Kenapa kamu suka manajemen SDM? Karena seru juga. Kayak kalau misalkan di manajemen SDM juga kita tuh nggak cuman mempelajari tentang si dealernya doang, tapi kita juga mempelajari isi dealernya, kayak insan-insan di dalamnya gitu loh. Jadi aku lebih suka, sama aku juga suka perilaku konsumen. Oke, jadi Aku kamu bisa suka tahu perilaku orang-orang gitu konsumen, ya? Karena aku tuh suka kayak menganalisis konsumen tuh pengennya apa sih, yang kita harus keluarin apa sih, kita butuh apa sih buat memenuhi kepuasan si konsumen gitu. Itu satu yang penting banget sih, maksudnya kayak kalau kita mau berbisnis kita harus tahu banget konsumen itu bener seperti banget. apa ya. Jadi kamu bisa mateng. Lalu aku pengen tahu deh, setelah lulus nih ya, kamu tuh pengen bekerja di, maksudnya perusahaan seperti apakah, atau mau menjadi apalah? Mau buka bisnis. Oke. Jadi kenapa aku masuk administrasi bisnis otomotif ini? Kayak yang kita tahu otomotif di dunia atau di Indonesia tuh pesat banget kan. Nah itu yang sebenarnya bikin aku tertarik. Sejujurnya aku pengen banget jadi pengusaha, tapi saat ini menurut aku ilmu aku tuh belum cukup gitu buat jadi pengusaha. Makanya kenapa aku kuliah dulu untuk memperdalam ilmu-ilmu yang menurut aku penting. Nah sebelumnya juga aku pasti pengen banget kerja di kantoran atau perusahaan gitu. Aku juga pengen nyobain punya pengalaman itu. Entah jadi pemasaran atau aku juga pengen jadi pengembang SDM. Karena prospek kerja di jurusan aku itu bisa jadi administrasi umum, bisa jadi pemasaran, bisa jadi penjualan, atau juga pengembangan SDM di bidang otomotif. Oh, jadi Luas mungkin ya kamu karena ya. kamu ambil jurusan yang udah fix nih bakal jadi ini gitu ya. Jadi nggak bingung-bingung lagi nih mau jadi apa nantinya. Kalau Ditambah juga kan lulus. Bella juga pengen cari pengalaman ya, jadi nggak harus sesuai sama
mungkin nggak harus sesuai dengan jurusan kamu. Kalau memang kamu pengen jadi pengusaha di luar jurusan kamu ya bisa juga kan? Bisa, karena memang ilmunya ilmu tetap gitu loh, Iya, udah sama. Jadi nanti tinggal ke depannya aja aku pengen usaha apa. Cuman karena misalkan aku udah bergerak di bidang ini, mungkin bisa nanti jadi pengusaha spare part atau pengusaha mobil atau apa, atau aku bikin brand sendiri mungkin. bisa. Amin sih kalau bisa, amin banget. Jadi mungkin kan apa yang kamu pelajari sekarang kan walaupun mungkin nanti nggak sesuai nih sama jurusan kamu sekarang, tapi setidaknya ada ilmu yang didapat lah ya nantinya. Tetap ada yang bisa dituangkan nantinya. Iya pasti. Terus kayak apa ya? Kamu juga seneng juga kan ya di bidang ini, jadi kayak maksudnya menjalaninya tuh juga enjoy. Jadi mau jadi apapun ya selama kamu seneng ya udah gitu kan. Ini bener keren banget loh. Aku tuh pas lagi lihat administrasi bisnis otomotif gitu kan, aduh berat banget kok cewek otomotif kan. Aku juga mikir kayak gitu. Awalnya nggak nyangka aku bisa nyampe sini, tapi ternyata setelah aku terjun nggak kayak yang dibayangin. Yang dibayangan aku tuh mobil, spare part, ada kecil-kecilnya, perintilan-perintilannya. Aku udah mikirnya kayak, oh my god berat banget. Tapi pas udah terjun ke dalamnya ternyata, wow, ini asik banget ternyata. Ya kamu udah otomotif tuh nggak cuman mobil, kerangka mobil, kayak gitu. Bella juga udah ngerasain sendiri gimana kan. Jadi kayak nggak kayak kalau sebelum mungkin karena memang sebelumnya kamu belum ngerasain, jadi kayak pikiran kamu kayak aduh susah banget, takut apa segala macam. Jadi kita harus mencoba biar kita tahu jelasnya. Jadi dia kita harus merasakan dulu baru bilang ternyata nggak seberat itu kok ya. Tapi kita intinya harus berani dan jalanin sih ya. Bener banget. Wah makasih banget ya Bella, makasih ya udah Bella menyempatkan waktu nih sharing sama kita. sobat-sobat industri mengenai tentang vokasi. Pendidikan vokasi, siapa tahu nih sobat industri di luar sana masih ada masih yang bingung kan mau kemana kuliah, nih, mau gitu. kemana arahnya, terus ngelihat Bella jadi termotivasi kayak perempuan bisa tuh, juga gitu loh. Iya, benar. Terima kasih ya, banyak ya Bella. Bella. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih soal vokasi kan, dan Bella tadi udah sharing banyak juga, lebih mendalam lagi, dan intinya sih kita tuh nggak perlu punya keahlian dulu gitu baru masuk vokasi gitu. Intinya sebenarnya kita harus punya kemauan sih ya untuk apa ya, menjalani sebuah pendidikan lah gitu kan. Kayak Bella tadi kan dia belum tahu kalau misalnya otomotif itu gimana, administrasi bisnis tuh kayak gimana. Ternyata pas lagi terjun gitu ternyata nggak sesusah itu kok, malah mungkin Bella mendapatkan passionnya di situ. Jadi intinya terus belajar lah ya. Benar banget. Nah selanjutnya nih setelah kita ngomongin rasanya sekolah di vokasi gitu, berkuliah di vokasi, kita bakal membahas lebih dalam nih vokasi di bidang industri bersama Bapak Eko Cahyanto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Yuk langsung aja kita sapa. Hai Pak Eko. Halo Ara, halo Hilmi. Halo Pak Eko. Kabar baik, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Semangat terus ya? Semangat. Kita mau ngobrol sama Pak Eko pasti harus semangat, Ra. Nambah wawasan yang luas. Nah langsung aja nih Pak, kita kan masih awam tentang vokasi. Mungkin sobat industri lainnya juga nggak tahu keunggulan vokasi itu apa. Bisa dijelaskan sedikit tentang keunggulan vokasi sebenarnya apa Pak? Vokasi itu banyak dibicarakan nih dalam beberapa tahun terakhir. Apa sih vokasi itu? Vokasi ini satu sistem pendidikan yang ditujukan untuk membekali peserta didik dengan kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan sesuai dengan bidang yang akan mereka masuki. Gitu. Jadi memang dipersiapkan khusus mereka untuk menjadi sumber daya manusia industri ya, itu kalau kita bicara konteks industri. Ada banyak sekali sektor-sektor terkait dengan vocational education ini, tapi kita di BPSDMI itu menyiapkan peserta didik baik siswa maupun mahasiswa dengan kompetensi yang diperlukan bagi mereka di dunia industri. Oh, berarti vokasi ini keunggulannya lebih menjurus ke ahlian ya, ke skill. Skills ini bagian dari kemampuan yang harus dimiliki. Agak berbeda sedikit dengan pendidikan akademik, di mana yang didahulukan itu adalah pertama knowledge,
kemudian skills dan attitude-nya. Kalau di vokasi yang didahulukan adalah sikap perilakunya. Attitude-nya dulu, kemudian skills, baru knowledge-nya. Tapi bukan berarti tidak diperlukan atau di belakang. Tapi yang diperlukan adalah semua peserta didik ini memahami mengenai budaya kerja, khususnya budaya kerja industri yang sistematis. Sehingga mereka memiliki sikap perilaku sesuai dengan kebutuhan itu di dunia kerja. Kita punya yang namanya SKKNI. SKKNI ini di masing-masing sektor secara spesifik sudah disusun, sehingga ketika kita menyiapkan peserta didik untuk misalnya di sektor analis kimia, itu sudah ada mulai dari kurikulumnya, kemudian proses dan bagaimana mereka harus dibekali dalam kegiatan praktek kerja atau magangnya sampai kepada ujiannya gitu. Jadi nanti akan dinilai apakah mereka benar-benar mampu dan bisa dikatakan kompeten. Ini proses yang harus dilalui. Nah, ada beberapa macam pola di dalam pendidikan vokasi ini. Di lingkungan Kementerian Perindustrian, kita punya 10 politeknik, 2 akademi komunitas, dan 9 SMK. Mereka semua sekarang kita arahkan menuju dual system. Nah, apalagi dual system nih? Dual system itu adalah metode pendidikan yang memperbanyak praktek daripada teori. Jadi dalam skema ini porsi prakteknya sampai 70%, hanya 30% saja teorinya. Ini lagi-lagi kita lakukan dalam rangka menyiapkan peserta didik ini, baik siswa maupun mahasiswa, betul-betul siap kerja. Jadi mereka dibekali pertama dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang kemudian mereka akan terapkan di dunia kerja. Nah, untuk itu kita menyiapkan yang namanya infrastruktur kompetensi. Mulai dari kurikulumnya, kurikulum baik di sekolah maupun kurikulum magangnya, kita siapkan guru-gurunya yang memang betul-betul memiliki kompetensi untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan. Juga kita siapkan sampai dengan tempat uji kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi di masing-masing unit pendidikan itu. Di industri juga kita siapkan yang namanya ICT atau in-company trainer. Jadi semua siswa dan mahasiswa kita bisa pastikan mereka betul-betul melakukan kegiatan praktek atau magang di industri. Nah, ini semua kita siapkan agar betul-betul kita bisa mendukung industri. Mengapa demikian? Di semua negara, apalagi negara-negara maju, kita tahu SDM adalah modal utamanya. Nah, industri itu perlu 3 aspek utama. Yang pertama investasi, kedua teknologi, dan yang ketiga SDM. Jadi SDM ini yang menjadi penopang, salah satu penopang untuk pembangunan industri. Itulah kenapa kita juga fokus menyelenggarakan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. Wah, seru banget. Berarti vokasi ini lebih banyak prakteknya ya, Pak. Terus Fokusnya tuh untuk bidang kerja, jadi nanti setelah lulus bisa langsung siap kerja. siap kerja ya, Pak ya? Harus siap kerja. Pasti. Bahkan unit-unit pendidikan di lingkungan Kemenperin yang mungkin sebentar lagi mereka akan dalam masa wisuda. Ini saya sudah menghitung angka serapan lulusan yang bekerja sudah di atas 80%. Saya masih menunggu karena kami berharap 100% yang kita siapkan siswa dan mahasiswa itu betul-betul terserap. Memang ada yang kalau untuk siswa SMK ada yang melanjutkan kuliah atau yang mahasiswa mereka ingin menjadi wirausaha, itu pilihan mereka. Tapi tetap kita semua bekali dengan SKKNI yang kita miliki sesuai dengan bidangnya sehingga mereka betul-betul siap kerja. Jadi mereka fokus di bidang masing-masing supaya nanti bisa mendapatkan kerja pun dapat yang langsung mateng gitu ya Pak, bisa langsung bekerja dengan baik gitu ya Pak ya. Nah, kenapa bisa dilakukan demikian?
kegiatan vokasi itu yang utama adalah kerjasama dengan industrinya. Jadi inti dari kegiatan vokasi itulah kerjasamanya. Bagaimana kita bisa menyiapkan pendidikan ini yang link and match. Link and match itu betul-betul industri itu menjadi partners. Industri menyampaikan kebutuhan mereka, institusi pendidikan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh industri. Itu perlunya kerjasama. Oleh karena itu seluruh unit pendidikan itu harus punya mitra industri yang bekerja sama dengan mereka, mulai dari penyiapan kurikulum, kemudian menyelenggarakan praktek kerja, sampai dengan menyerap siswa maupun mahasiswanya. Ini harus jadi satu rantai yang tidak terputus. Oh, luar biasa. Lalu apa ya Pak perbedaan keahlian nih Pak antara industri 4.0 dan industri sebelumnya? Nah, kita sekarang sudah berbicara mengenai apa sih itu 4.0. Betul. Indonesia beberapa tahun belakangan ini dihadapkan pada kondisi di mana disrupsi teknologi itu luar biasa besarnya. Betul. Industri 4.0 sebenarnya secara prinsip itu tidak berbeda dengan 3.0 atau 2.0. Pada intinya industri ini harus bisa efektif, efisien, memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, sekarang teknologi yang ada itu luar biasa dibanding sebelumnya. Canggih banget. Luar biasa canggih. Oleh karena itu, kita harus bisa mengantisipasinya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi misalnya pos-pos pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh orang, kemudian bisa digantikan oleh mesin. Karena bisa konsisten dan terjaga mutunya. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi sehingga bisa lebih mudah dalam membaca perilaku pasar misalnya, dalam melakukan standarisasi produk misalnya. Ini penting sekali. Oleh karena itu kami sejak tahun 2019 sudah menetapkan kurikulum Industri 4.0 untuk diselenggarakan di seluruh unit pendidikan. Jadi ilmu berkaitan dengan statistik misalnya, dengan coding misalnya, pemahaman tentang IT dan AI itu harus dimiliki oleh siswa maupun mahasiswa. Nah, sebelum siswa dan mahasiswa itu dibekali, tentunya kita harus bekali dulu guru dan dosennya. Ya. Untuk itu kita siapkan dari awal bagaimana kita bisa menyiapkan guru itu bertransformasi, bagaimana dosen itu bertransformasi sehingga mereka bisa menyiapkan peserta didik yang sifatnya kemampuan yang adaptif, yang agile, sehingga mereka bisa dengan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi di industri. Jadi banyak sekali sekarang posisi-posisi pekerjaan yang memerlukan kemampuan atau keahlian baru, sehingga mengubah core skills yang selama ini ada itu di shifting. Nah, itu juga kita lakukan dengan beberapa program. Kita punya program upskilling, kita punya program reskilling. Nah, ini kita harapkan bisa membantu SDM industri kita menghadapi revolusi industri keempat. Tadi upskilling tuh apa Pak maksudnya? Upskilling itu jadi kemampuan yang mereka sudah miliki sekarang kan terus-menerus ada kebutuhan untuk peningkatan. Nah, kita siapkan program upskilling itu. Salah satu contohnya kita punya kelas diploma 1 di salah satu industri, di industri alat berat. Itu kita membantu industri tersebut untuk meningkatkan kemampuan pekerjanya. Nah, ini ada beberapa skema, ada beberapa metode, ada yang hanya berupa pelatihan singkat, ada yang sampai dengan program setara diploma 1. Kemudian ada beberapa industri yang juga harus memenuhi kriteria atau standar-standar. Misalnya tenaga kerja yang tersertifikasi, ini juga kita lakukan.
Jadi apapun yang diperlukan oleh industri kita harus bisa identifikasi. Kita siapkan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itulah tugas dari pendidikan vokasi, menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Begitu. Tapi kalau misal, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan shifting itu ya Pak? Nah, shifting ini yang sederhananya begini. Iya. Kan sering lewat jalan tol. Iya. Ingat nggak dulu itu ada petugas yang harus memberikan kartu. Oh ya, yang sebelum ada. Sebelum ini. Sebelum Kemudian kartu. tugasnya diubah, diganti oleh mesin. Iya. Kita ambil kartu sendiri, ya itu sudah shifting tuh. Oh. Sudah ambil kartu sendiri, kemudian kita bayar waktu keluar. Tapi sekarang kita tidak perlu kartu itu lagi. Kita bisa menggunakan kartu yang bisa di tap dan langsung mereduksi saldo yang ada di kartu tersebut tanpa ada orang lagi. Iya. Nah, shiftingnya begini. Yang tadinya orang itu posnya memberikan atau menerima uang sudah digantikan oleh mesin. Yeah. Tapi mesin itu kan perlu dibuat. Betul. Alatnya perlu disiapkan, perlu dipelihara, perlu di-upgrade, di-maintain, dijaga. Nah itu kan perlu skills, perlu SDM yang baru. Demikian pula di industri. Tapi kita punya juga kepentingan bagaimana kita bisa tetap menyerap banyak tenaga kerja. Nah, itulah perlunya kita terus bekerja sama dengan industri ya sebagai mitra kita untuk mengetahui kebutuhan mereka tuh sejauh mana. Sehingga kita bisa betul-betul menyiapkan program yang adaptif dengan kebutuhan mereka. Ini penting sekali. Tadi seperti saya sampaikan, link and match itu betul-betul menjadi inti dari apa yang kita lakukan dalam pendidikan vokasi. Berarti ini adanya industri 4.0 ini kan udah makin canggih Pak. Semua tadi kayak e-tol juga udah dikendalikan mesin kita gitu. Sekarang ya. Iya, tapi juga enggak mengurangi sumber daya manusia. Maksudnya tidak mengurangi lapangan kerja karena mesin juga dibuat oleh manusia, ya. Betul. Jadi dibutuhkannya juga manusia untuk dapat membuat sesuatu yang baru lagi ya Pak ya. Nah, oleh karena itu, ini ada yang menarik nih. Ya. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan, memperkenalkan apa sih 4.0 itu? Ya. Kami di BPSDMI diberi tugas untuk menyiapkan yang kita sebut sebagai Pusat Inovasi Digital dan Pengembangan SDM Industri 4.0 atau kita sebut sebagai PD 4.0. Nah, PD 4.0 ini sekarang dalam tahap pembangunan. Kita sudah mengkaji dan kita harapkan PD ini punya 5 pilar. PD 4.0 itu yang pertama bisa menjadi showcase. Orang bisa datang lihat seperti apa sih industri 4.0 itu sebenarnya, gitu. Karena kami siapkan mini plan di sana dengan skema 4.0 sehingga orang bisa melihat. Itu harus banyak sekali orang yang melihat ke sana agar tahu dan dapat feel-nya. Biasanya seeing is believing. Jadi seperti ini tuh industri 4.0. Kemudian PD 4.0 pilar keduanya akan menjadi capability center. Kita ingin latih terutama yang di industri mulai dari CXO-nya sampai ke frontliner semuanya kita latih sesuai dengan kompetensi yang mereka perlukan agar ada satu kesepahaman. Beberapa kajian merilis bahwa industri yang melakukan piloting di era industri 4.0 tidak semua berhasil. Ada pilot trap di sana dan indikasinya adalah karena ada ketidaksinambungan baik dari segi pemahaman maupun kebijakan di internal industrinya. Oleh karena itu perlu sekali kita berikan pemahaman semua. Nah, kita melatih mereka. Ini sudah 2 tahun kita banyak melatih
memperkenalkan, membawa banyak orang ke industri yang sudah menerapkan 4.0. Kita juga melatih, memberi pemahaman kepada mereka, sehingga diharapkan akan semakin banyak yang memahami ini. Pilar ketiga, dia akan menjadi ekosistem center. Apa sih ekosistem itu? Kita perlu banyak mitra, kita perlu banyak partners agar bisa terwujud satu ekosistem di mana ada industri yang membutuhkan, ada industri yang akan memberikan solusi di sana. Solusinya bisa bersifat teknologi, bisa bersifat sistem yang baru, bisa berupa penambahan-penambahan peralatan atau beberapa hal lain yang memang menjadi kebutuhan dari industri. Nah, ekosistem ini ingin kita bangun di sana dan menjadi platform yang juga sekaligus bisa disaksikan dan dilihat. Kemudian PD ini akan memiliki pilar keempat, yaitu delivery center. Kita ingin mentransformasi industri, terutama industri kecil dan menengah ya, agar mereka bisa masuk ke 4.0. Bagaimana caranya? Kita akan latih orang-orang dari IKM itu untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka miliki, kemudian mencari solusinya. Itu tadi perlunya ekosistem di sana, sehingga bisa memudahkan. Yang terakhir, dengan ini semua pasti ini akan menjadi innovation center. Nah, 5 pilar ini adalah backbone dari PD 4.0. Kita harapkan di tahun 2021 PD ini bisa beroperasi. Nah, sambil menunggu itu, kami juga menyiapkan satelit-satelitnya. Indonesia begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita perlu tempat yang bisa ditunjukkan di Pulau Sumatera di bagian barat, di Sulawesi di bagian tengah, kemudian di Pulau Jawa, di Kalimantan. Untuk itu kami membangun yang kita sebut sebagai jaringan DCC atau jaringan nasional PD. Jaringan ini terdiri dari instansi yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, baik di balai besar, kemudian di unit-unit pendidikan seperti Politeknik maupun SMK, termasuk juga beberapa industri yang sudah menerapkan itu dan bekerja sama dengan kita. Sehingga target dari PD ini bisa tercapai. Tidak semua orang harus pergi ke Jakarta, tapi kita bisa sebar. Semakin banyak orang lihat, semakin banyak orang terlibat, semakin banyak orang dilatih, dan kemudian ditransformasi akan semakin baik. Karena kita punya target, setidaknya di tahun 2025, kita bisa betul-betul memanfaatkan kesempatan kita di 4.0 ini, sekaligus memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki. Kajian dari beberapa lembaga seperti Etikerni dan McKinsey menunjukkan dengan lebih cepat kita menyiapkan skills, dengan lebih cepat kita menyiapkan SDM yang adaptif ini, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tidak hanya ke penyerapan tenaga kerja ya, tetapi pada ujungnya adalah kemakmuran rakyat. PDB kita akan meningkat, kemudian ekonomi kita akan semakin baik, dan di tahun 2030 kita berharap seperti yang kita canangkan melalui Making Indonesia 4.0, kita menjadi 10 besar negara dengan dengan kemampuan dan penguasaan ekonomi yang kuat. Wah, jadi keren banget. Ya, industri 4.0 ini keren banget. Semakin canggih gitu, semakin berkembangnya zaman juga ya Pak ya. Jadi kayak semakin mempermudah juga kita sebagai manusia dapat berkomunikasi juga, terus dapat kita di mana-mana kita bisa tahu informasi lebih banyak lagi. Kita nggak perlu datang ke kota tersebut, kita juga udah tahu informasi seperti apa. Dan mungkin pertanyaan terakhir sih Pak, mungkin apakah SDM itu juga sudah siap untuk terjun di dunia 4.0? Kondisi pandemik saat ini memaksa kita harus mempercepat merealisasikan industri 4.0. Tidak terbayang sebelumnya kita bisa bekerja dari rumah. Kita harus bekerja dari rumah. Kita bisa bekerjakan sesuatu secara remote. Yang selama ini secara konvensional pekerjaan itu dilakukan di kantor. Iya, benar. Tapi dengan pandemi ini
Ini salah satu bentuk juga kita harus Perubahan bisa yang adaptif. besar ya Pak ya? Perubahan yang sangat besar sekali. Pemanfaatan teknologi virtual meeting misalnya. Ya. Kemudian pemanfaatan simulator misalnya. Iya. Itu bisa mempercepat. Iya betul. Jadi sekarang seperti yang kita lakukan di di pendidikan vokasi ini, tetap harus ada upaya agar siswa maupun mahasiswa dapat dibekali kompetensinya. Bagaimana caranya? Kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang ini. Gitu. Nah ini juga salah satu cara kita mencari solusi atas permasalahan. Jadi kita juga harus bisa menerima keadaan yang sekarang juga ya Pak, melihat kan pandemi ini juga udah ke seluruh dunia. Terus di mana kita juga harus kurang-kurangin lah keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Bahkan kita juga bisa work from home juga kan ya Pak, kalau misal di kantor belajar juga bisa dari rumah. Jadi kita memanfaatkan industri 4.0 ini. Dengan baik. Jadi adaptasinya kita harus pinter-pinter beradaptasi lah dengan keadaan sekarang ya. Harus bisa beradaptasi. Terima kasih banyak ya Pak Eko atas waktunya sharing tentang 4.0 juga. Jadi sobat-sobat industri di rumah tahu nih lebih mendalam lagi ya Ra. Iya benar banget. Semoga obrolan yang tadi kita sudah bahas bermanfaat bagi kita dan sobat industri lainnya. Kasih ya Pak Eko. Terima kasih Ara, terima kasih Hilmi. Sebuah kebanggaan banget Kita, bisa ngobrol sama Bapak. Tunggu agenda selanjutnya. Oke. Banyak yang ingin saya tunjukkan. Wah tentu, pasti sobat industri juga penasaran. Terutama terkait dengan unit-unit pendidikan yang kita miliki, unit-unit pelatihan yang kita miliki, termasuk juga skema baru di pendidikan vokasi ini. Oke Pak, kita atur aja waktunya Pak. Saya tunggu jadwalnya. Ya, kita juga semangat nih Pak, pengen lagi ketemu Bapak buat ngobrol lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Bapak. Salam sehat ya. Sehat juga Bapak dan sobat-sobat industri di rumah. Jadi ya Ra, jadi tuh industri 4.0 ini berbasis internet ya Ra. Ya, benar banget. BPSDMI juga telah mempersiapkan SDM agar bisa nih terjun melatih ke dunia industri 4.0. Benar. Nah, jadi sobat industri jangan takut ketinggalan di era industri 4.0 karena BPSDMI ini sudah menyediakan wadah yaitu pendidikan vokasi. Bener banget Ara. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin bareng nih tentang satelit PD 4.0 sama Pak Eko. Iya, bener banget. Dan sekarang nih kita akan membahas lebih lanjut lagi nih bersama dengan Politeknik ST3 Bandung, yaitu Bapak Ahmad Ibrahim Maki, Pembantu Direktur 3, Koordinator Digital Satelit. Jadi langsung aja kita sapa Pak Maki. Halo Pak Maki. Halo, Ara sama Hilmi, apa kabar? Baik, Baik, Pak. Pak. Gimana Bapak kabar sendiri Pak gimana? Maki? Alhamdulillah baik, kabar saya baik banget. Gimana Pak, lagi sibuk apa nih kira-kira sekarang? Iya nih, ST3 lagi dapat tugas besar. Kita lagi fokus sama pengembangan digital satelit PD 4.0. Wah, luar biasa. Semoga semuanya lancar ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Mohon doanya dan supportnya dari semuanya. Amin, pasti disupport dan didoain. Ini langsung aja ya Pak, Politeknik ST3 Bandung ini mempelajari mengenai teknologi tekstil ya Pak. Mungkin Bapak bisa sedikit nih memberitahu lebih dalam mengenai sistem pembelajaran yang ada di Politeknik ST3 Bandung. Jadi sistem pembelajaran yang kita pakai ini saat ini sesuai dengan arahan dari BPSDMI, Kementerian Perindustrian, di mana kita menggunakan sistem pembelajaran dual system. Dual system itu kita jadi setengah di kampus, setengah di industri atau di pabrik gitu ya. Karena kita jurusan tekstil, jadi pastinya di industri tekstil. Kita pakai sistem pembelajarannya 5-2-1, 5 semester di kampus, 2 semester di industri atau di pabrik, dan 1 semester di nanti untuk penelitian tugas akhir. Nah, tugas akhirnya juga kita bisa arahkan untuk di industri atau maupun bisa dilakukan di kampus. Dan dalam penyusunan kurikulumnya kita terus berkoordinasi dengan industri biar memang mata kuliah atau silabusnya sesuai dengan kebutuhan dari industri sendiri. Baik itu dari sisi teknologinya pun kita sesuaikan dengan kebutuhan dari industri. Seperti itu sih kurang lebih yang sekarang kita gunakan sistem pembelajarannya. Oh, berarti pembelajarannya itu menggunakan teknologi ya, Mi? Iya.
Nah, kalau untuk keunggulan Politeknik ST3 Bandung dibandingkan politeknik lainnya apa, Pak? Kalau kita kebetulan 2 tahun lagi nih kita lagi menyambut 100 tahun pendidikan tekstil di Indonesia. Jadi kita ST3 ini udah lama banget berdirinya, mulai dari dulu ITT, kemudian sekarang jadi sekolah tinggi, kemudian sekarang jadi politeknik. Banyak keunggulan yang kita punya, salah satunya adalah dengan kita punya 3 program studi dan alhamdulillah 3 program studi di 4-nya kita sudah akreditasi A. Kemudian kita juga kemarin baru dapat akreditasi institusi unggul dan ini kita politeknik 7 yang ada di Indonesia mendapatkan akreditasi institusinya A atau unggul. Nah kemudian kita pun dari 2018 kita sudah punya program studi untuk level magister atau S2 dan ini kita juga salah satu politeknik yang belum banyak politeknik di Indonesia yang punya program magister dan kita salah satunya Politeknik ST3 Bandung ini kita udah punya magister terapan. Kemudian juga tadi di awal saya sampaikan bahwa kita erat hubungannya dengan industri sehingga kurikulum yang kita punya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri dan berpengaruh terhadap besarnya tinggi penyerapan dari lulusan kita yang hampir 100% diserap, bahkan kebutuhan akan lulusan kita lebih besar dibandingkan lulusan yang kita bisa luluskan setiap tahunnya gitu. Seperti itu. Wah, berarti Politeknik ST3 Bandung ini juga sudah ada program magister terapan. Bener banget. Dan saya juga pengen tahu lebih dalam nih Pak. Dari Politeknik ST3 Bandung sendiri menggunakan teknologi apa sih Pak dalam mungkin sistem pembelajarannya kah atau membuat sesuatu lah dari Politeknik ST3 Bandung itu sendiri? Oke. Jadi tadi karena kita mendekatkan diri banget sama industri lagi butuh apa nih sekarang dan sekarang trennya kan lagi industri 4.0 nih, sehingga kita pun didukung oleh BPSDMI untuk ikut serta dalam membangun Making Indonesia 4.0. Nah, salah satunya adalah kita sekarang banyak menggunakan mesin-mesin yang memang teknologinya teknologi yang terkini sehingga memang yang sesuai dengan yang dipakai di industri. Kita juga sedang mengembangkan penerapan teknologi 4.0 di Politeknik ST3 Bandung sehingga salah satunya adalah di showcase digital satelit PD 4.0 ini. Dan ini bisa dipakai buat mahasiswa dalam proses pembelajarannya maupun buat industri, buat IKM atau juga buat masyarakat umum yang memang pengen lihat kira-kira penerapan teknologi 4.0 di industri tekstil itu seperti apa. Oh, oke Pak. Nah tadi kan ada mesin digital satelit ya Pak. Itu mesin itu untuk pembuatan apa ya Pak? Oke. Jadi di digital satelit kita ada showcase-nya nih. Sebenarnya ada 3 tempat. Ada showcase, ada Smart Factory 1 ini knitting laboratory, kemudian juga ada dyeing finishing Smart Factory. Nah, di showcase ini kita fokusnya sama memang di digital satelit kita fokusnya adalah ke smart apparel. Jadi kita bikin baju-baju yang mempunyai fitur-fitur tertentu seperti misalnya anti bakteri, misalkan gitu ya, misalnya anti bau atau misalkan anti misalnya color flatness-nya bagusnya dan sebagainya seperti itu. Nah di digital satelit kita fokus pada proses pembuatan activewear atau smart apparel tadi seperti itu. Dan dalam proses pembuatannya kita ada beberapa mesin yang hanya satu-satunya nih di Indonesia, yaitu kita punya body scanner. Di body scanner di sini fungsinya kayak kalau biasanya kan kita ke tukang jahit nih mau bikin baju, kita ke tukang jahit diukur pakai meteran dan sebagainya manual. Nah kita punya satu mesin yang kita masuk ke dalam, kemudian kurang lebih 1 menit atau bahkan kurang kita sudah keluar hasil ukuran body kita mulai dari atas sampai bawah, tinggi badannya, lebar dada, lingkar badan dan sebagainya. Itu hanya kurang dari 1 menit. Nah, kemudian nanti di situ lanjut ke proses berikutnya nih, karena kita prosesnya ke ke activewear atau ke smart apparel, kemudian kita ada proses
dari pengukuran badan itu kita masuk dulu ke software CAD untuk pemberian motif, pembentukan pola dan sebagainya. Kemudian setelah itu masuk ke digital printing nih, dicetak baju kita, misalnya motifnya mau motif bunga-bunga, mau motif mobil atau apapun sesuai dengan pilihan kita. Kemudian dari itu setelah dicetak masuk ke mesin potong. Nah dari mesin potong ini kita potong buat jadi panel-panel garment, komponen-komponen garment, kemudian baru di proses akhirnya adalah di proses sewing atau penjahitan. Nah ini semua udah kurang lebih kita proses cepat banget dan karena sudah menggunakan teknologi yang baik, kecuali untuk sewing masih tetap manual. Kayak gitu sih ceritanya kurang lebih. Wah, jadi keren banget ya. Jadi dengan seinstan adanya itu pembuatan bajunya. Jadi dengan adanya showcase digital satellite ini membantu mempermudah dalam membuat baju. Tapi Pak, aku pun masih penasaran sih kualitas kira-kira dengan adanya digital showcase satellite ini gimana ya Pak pembuatan hasil kualitas bajunya seperti apa dan kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak baju ya Pak? Oke, kalau berapa jumlahnya ini kayak analoginya aja kan, kalau kita kalau kita tukang jahit tuh bisa ngukur bajunya aja bisa sejam, setengah jam atau sampai 1 jam. Nah ini kita dengan body scanner ini kita cuma kurang dari 1 menit udah dapat ukurannya. Memang agak lama ada proses desain dan sebagainya, tapi ketika kita mau kalau desainnya udah ada dari awal sampai akhir tuh kurang lebih tadi waktunya hanya 30 sampai 40 menitan, sehingga berapa banyak yang bisa kita hasilkan dalam itu kita punya kapasitas yang cukup besar. Tapi yang perlu diingat adalah kalau misalnya kita bicara 4.0 berarti kita akan bicara customize. Nah yang di showcase kita pun kita bicaranya customize, jadi spesial banget nih misalnya kalau Mbak Ara atau Hilmi mau bikin baju bisa desain yang berbeda dan itu bisa langsung jadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Kalau segi kualitas boleh diadu lah sama toko-toko sebelah, tapi memang kita akan terus improve karena kita salah satu tugas kita kan perguruan tinggi adalah penelitian, jadi kita juga coba untuk mengimprove produk-produk yang ada di showcase kami. Jadi kayak tadi nih misalnya kita lagi ngembangin, sebetulnya sekarang kita lagi coba dulu nih yang dengan waktu yang singkat tadi tapi tahan lunturnya bagus, jadi nggak sekali cuci langsung luntur kayak gitu. Jadi kita memang terus improve, tapi kita bisa lah mudah-mudahan bisa bersaing sama toko-toko sebelah gitu. Wah, makin penasaran gak sih? Penasaran banget, Ra. Aku pengen cepet-cepet lihat deh. Boleh nggak Pak Makini langsung ditunjukin gimana proses bekerjanya mesin showcase digital satellite ini? Boleh banget. Jadi sebelum Ara sama Hilmi main langsung sini, saya ajak dulu nih sekarang tour di showcase-nya kita. Yuk ikut saya. Sekarang kita berada di showcase digital satelit Politeknik S3 Bandung. Nah, ini adalah mesin body scanner. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau mau bikin baju itu kan diukur tuh pakai meteran manual sama tukang jahit. Nah, sekarang kita ada mesin yang namanya body scanner. Ini fungsinya buat nyekan badan kita dan nanti pada akhirnya output dari mesin ini kita bisa lihat di monitor di sana bahwa di sana kita punya ada ukurannya nih. Tangan saya berapa panjangnya, lingkar badan saya berapa, lebar badan dada saya, lingkar badan saya berapa, sampai ke tinggi, panjang celana dan sebagainya, termasuk dengan ukuran sepatu pun kita bisa ketahuan dari mesin yang ini. Nah dari sini ketika kita udah dapat ukurannya, kita masuk ke software ada software CAD yang fungsinya buat bikin pola. Nah dari pola itu kita kan udah dapat ukurannya, kita bikin polanya, terus kemudian kayak ini kita tambahin motif-motifnya nih. Setelah ini udah keluar motifnya, keluar ukurannya, masuk ke mesin yang berikutnya. Ini adalah mesin digital printing nih. Prinsipnya sih mesin ini kayak printer biasa. Kalau misalnya teman-teman ada printer di kantor atau di rumah, ini seperti prinsipnya kayak printer biasa. Cuman kita akan nyetaknya adalah di kain. Nah, nanti dari kain ini akan keluar motif sesuai dengan yang tadi kita inginkan dan sudah ada pola baju sudah berbentuk pola. Sehingga nanti dari sini kita bisa langsung ke proses berikutnya. Nah, kurang lebih nih hasil printingnya seperti ini.
Jadi di sini kita bisa lihat kalau hasil printernya, hasil dari digital printing itu sudah membentuk pola dan udah ada motifnya. Nah dari sini nanti akan dipotong pakai mesin ini, namanya mesin auto cutting, yang nanti pada akhirnya akan ada outputnya nih. Outputnya udah kayak komponen-komponen garment. Jadi kayak contohnya kayak gini. Nah ini. Jadi nanti contohnya hasilnya adalah seperti ini. Udah ada potongan-potongan kainnya. Ini adalah untuk lengan. Dan nanti ini untuk badan dan sebagainya. Kemudian setelah ini diproses dah jahit sama teman-teman. Kalau dari depan sampai ke belakang ini udah mesinnya udah otomatis, udah menggunakan tenaga manusianya udah sangat sedikit. Tapi untuk proses di sewing ini atau proses jahit ini kita masih manual sekali. Kita masih menggunakan tenaga manusia. Tapi di sini juga kita ada teknologi yang kita gunakan, di mana kita ada sederhana sih teknologinya. Jadi kita cuma bisa mendeteksi produktivitas dari si penjahitnya itu sendiri. Kayak gitu. Ini adalah gambaran dari proses produksi di industri tekstil dari hulu sampai ke hilir. Terima kasih. Luar biasa. Canggih banget. Teknologinya itu loh bisa menghasilkan baju dalam waktu cepat dan dari kualitasnya itu juga nggak kalah bagus. Jadi penasaran ya, pengen kesana cepet-cepet nih. Nanti kita bakal mampir ke sana ya Pak. Terima kasih Pak Maki atas waktunya untuk sharing informasi lebih mendalam mengenai teknologi yang ada di ST3 Bandung. Terima kasih Pak Maki. Nah, nggak kerasa banget nih kita di penghujung acara. Dan pembahasan kita di episode kedua ini pastinya bisa menambah wawasan untuk para sobat industri di rumah. Nah, pembahasan ini juga membuktikan nih bahwa vokasi kan main. Nah, untuk sobat-sobat industri di rumah nih yang pengen ikutin kuis Kongko Sobat Industri episode 2. Caranya gampang banget, kalian harus terus pantengin TikTok Kongko Sobat Industri karena di sana kalian bisa tahu pemenangnya dan kuis selanjutnya di episode kedua. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!